Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang sarjana menjadi pebisnis atau freelancer. Nah, di sini kondisinya zaman sekarang ini untuk ya setelah COVID itu kan ya banyak ya perusahaan yang rungkat gitu dan banyak menghasilkan sarjana-sarjana pengangguran. Nah, di sini pilihan buat mereka ini ya mungkin rata-rata ya karena nganggur sekali mereka memilih jadi ojol atau cara cepat dapat duit lah ya, ojol atau ya eh, ya pokoknya serabutan yang cepat jadi duit lah, entah itu freelance ya, job-job putus apa job-job yang selesai putus gitu atau malah nganggur gitu, cari-cari ya pokoknya cari kerjaan, masih berharap dapat kerjaan gitu. Nah, di sini pilihannya itu sebenarnya Sirtiman mau nambahin kalau yang nggak harus jadi ojol gitu, nggak harus jadi ya pokoknya kalaupun kerja itu kayak dipaksa bergaji rendah gitu. Soalnya kan dia sarjana itu seharusnya dia punya pengalaman, dia punya otak di atasnya anak-anak SMA gitu. Seharusnya ya kalau standar orang itu apalagi kalau sarjana, minimal sarjana tuh udah belajar mungkin manajemen ya, ilmu ya entah itu akuntansi atau manajemen seharusnya ada ya di dalam kurikulumnya. Itu seharusnya dia mulai gimana caranya memanage hidupnya agar lebih baik ya, jangan memilih istilahnya di jalur jalur yang terlalu banyak persaingan seperti itu. Nah, di sini yang terlalu banyak persaingan itu kayak ya ojol itu di jalan-jalan, kayak di mall tuh udah banyak jaket-jaket warna hijau seperti itu, udah nongkrong berjejer. Nah, kalau mereka mau menjadi seperti itu tuh, ini peluang mereka sebenarnya ya tipis gitu, tipis masih bisa cuma tipis. Dan mereka juga harus ingat ya untuk kehidupan di masa depan gitu, nggak bisa ngandalin cuma harian aja. Nah, disinilah makanya konten ini berusaha agar mereka tuh pada bisa upgrade ya, pada bisa upgrade diri. Nah, kendalanya apa? Kendalanya ini mereka udah motivasi atau semangatnya, antusiasmenya biasanya udah drop ya kalau udah kerjanya seperti ini, kayak capek di jalan, di rumah pengennya istirahat, mager, tiduran gitu. Yang jadi permasalahannya adalah kalau setiap hari mereka seperti itu, ini tidak akan merubah kehidupan mereka menjadi yang lebih baik. Mereka kan di situ-situ aja gitu. Udah dipatok semakin hari semakin banyak persaingan, semakin banyak para ojol-ojol baru, semakin orderannya semakin susah gitu. Dan banyak juga keluar ya baru kayak ya aplikasi baru lagi itu yang jadi tambah sesak persaingannya gitu. Nah, di sini Sirman berusaha agar agar gimana cara yang mengubah mindset ya, terutama dulu Sirtiman pernah ya waktu jual kipas bekas di OLX dan ada yang beli, itu ternyata dia pengen beli kipasnya udah jelek gitu. Sirtiman jual harga 35 dan ya karena Sirtiman beli yang baru gitu, yang lama dijual gitu, karena ya mungkin yang lama nih udah nggak mood lagi deh, udah nggak cocok untuk kalau dipakai di ruang kerja Sirtiman, atau ya pokoknya udah nggak pengen lagi barang itu. Makanya makanya yang barang itu di listing di OLX dan ada satu pembeli yang minat, ternyata dia ojol. Setelah ditanya-tanya ya kebetulan pas waktu itu hujan ya, jadi dia agak lama di rumah Sirtiman pas lagi COD-an gitu.
Ngeliat Sirtiman ada komputer, ada PC, ada ya pokoknya ya mulai ini pas lagi rakit PC juga gitu, PC-nya lagi ada banyak di bawah gitu, dia nanya kerjanya apa om gitu. Ya Sirtiman bilang ya cari duit dari rumah gitu, jualan apa aja yang ya bisa inilah gitu, apa aja yang bisa dijual, panci, komputer, aksesoris, elektronik, affiliate, terserah ya pokoknya mana aja jadi cuan gitu. Di sini dia cerita mulai ya kalau dia itu sarjana itu karena nyari kerjaan susah. Jadi pas emang zamannya Covid sih ya. Covid baru-baru ya baru-baru mau kelar. Zaman kerja susah, mata kebutuhan hidupnya ya dia masih tinggal sama orang tua dan harus cari duit. Tapi dia cerita kalau nanti saya dapat duit, eh, dia nggak tertarik ke arah bisnisannya si Artiman ya, dia punya agenda sendiri, kayaknya dia pengen ikutan forex lagi, ikutan ya kayak gitu-gitulah, ikutan trading seperti itulah gitu. Dia ya karena pemahamannya taunya bisnis itu gitu. Dia pengen ikut itu lagi dan ya kalau misalnya ada 2 juta ya kayak misalnya si teman beli apa jual PC berapaan, om 2 juta gitu. Kalau 2 juta mah dia kalau dapat modal 2 juta dia mau ikutan forex ya. Dia kayaknya yakin kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang apalagi sarjana yang baru lulus ya dia pemikirannya seperti itu. Makanya ya mungkin nggak tahu ya sebelumnya setelah yang bisnis-bisnis forex tipu-tipu robot atau ya pokoknya kayak binomo atau robot apa itu banyak kejadian ya habis-habisan Indonesia tuh tahun 2022 2023 banyak pada scam ya perusahaan-perusahaan seperti itu, tapi membekas di generasi anak-anak mudanya kalau cari duit itu ya dengan cara kayak gitu trading yang apa sih yang menghasilkan duitnya itu dari boleh dibilang apa ya keberuntungan atau ya sebenarnya kalau trading yang fiktif gitu kan segala sesuatunya di web udah disetel mereka ya meskipun mau skillnya kayak gimana juga ibaratnya kayak judi slot aja udah disetel gitu, setelnya juga berdasarkan AI pengalaman ya pokoknya softwarenya udah canggih bikin mereka ini ketagihan berikan mereka ini ngerasa dikit lagi menang kayak gitu konversinya persentasenya itu udah dimainin deh gitu. Nah di sini banyak ya kejadian pilihan-pilihan hidup atau mindsetnya itu udah menular gitu di generasi-generasi ya zaman sekarang ya anak-anak mudanya. Makanya kayak ya nggak tahu ya kayak pebisnis online dari rumah ini jadi kayak apa ya ya jadi kurang apa ya kurang mantep lah itu kalau kalau bisnis online kerjanya cuma forex atau trading atau apa yang koin-koin Bitcoin atau apalah seperti itu sebenarnya ya bukan bukan pilihan yang bagus ya. Pilihan kalau bisnis tuh ya Sirtiman lebih merekomendasikan bisnis ya kayak tadi kayak ngambil sarjana yang ngambil freelance pun yaitu dia ya sekedar pegang duit harian aja, cuma kalau untuk masa depannya dia pengen punya rumah, pengen punya itu jauh gitu loh, harga rumah sekarang udah mahal sementara kebutuhan inflasinya tinggi dan di posisi dia yang misalnya kayak ojol itu persaingannya tambah, orderannya tambah susah dan juga semakin banting harga, banting promo jadinya ya nggak tahu kejadiannya tuh mereka tuh ya survive cuma jangan sampai 5 sampai 10 tahun lagi jadi ojol terus gitu. Makanya di sini Sirtiman ya agar yang para kalian yang kerjanya kayak freelance ini mulai mengarah membangun bisnis ya, bisnis online aja deh. Dari rumah juga bisa gitu. Dari rumah juga bisa.
Gak harus keliling-keliling ke jalan, gak harus macet-macetan, gak harus kehujanan, gak harus kepanasan. Mulai cari duit dari rumah. Pokoknya belajar, buka pikiran. Yang penting tuh buka pikiran. Kalau menutup pikiran, kita udah nggak mau bisnis online lah. Kita bukan, ya, apalagi kayak sarjana IT bilang kayak gitu loh. Sekarang zamannya zaman udah digital ya, sarjana IT itu bilang kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Sekarang itu udah mudah gitu loh. Komputer mau bikin apa, mau bikin surat dokumen, mau bikin penawaran, mau bikin kata-kata marketing itu udah ada AI gitu. Mau bikin grafik, mau bikin video, mau bikin banner udah ada AI. Mereka nggak harus jago Photoshop, nggak harus jago video editor. Itu semua udah ada AI, bisa dengan mudah. Tinggal gimana mereka ya mempelajari, makanya di sini butuh membuka pikiran tuh. Nah, kalau ada orang-orang yang punya mindset sarjana harus berjudi di forex, ya itu sebenarnya Sirtiman sayang menyayangkan. Berjudi di forex, berjudi di koin-koin seperti itu, apalagi berjudi di judi beneran slot gitu ya, ini sangat menyayangkan gitu. Namanya sarjana, mereka udah keluar duit banyak, udah pengalaman, dapat teman yang ya sama pemikiran ya. Di sini mereka harus hidupnya harus sukses, pilihannya hidupnya harus sukses ya, minimal ya mereka punya bisnis lah, dari bisnis itu ngasilin duit buat mereka itu gitu loh. Nah, untuk ke arah passive income ya itu disarankan ya, cuma mereka tetap harus istilahnya membangun proyek untuk passive income lagi gitu. Yang jelas mental bisnisnya dulu, karena dengan bisnis itu ya bisa ada peluang lipat ganda. Nah ini lipat ganda ini merupakan daya ungkit bisnisnya. Jadi kalau ya ojol freelance itu, kalau kita ya berdasarkan kita aja gitu, kalau kita nggak capek, nggak gerak, mager, ya nggak dapat duit gitu loh. Kita di rumah aja, kalau ojol harus ke jalan, nggak dapat duit. Nah kalau dengan bisnis ini pertama kita bisa kalau misalnya mau memperbanyak lipat ganda, bisa entah itu outsource atau bayar karyawan atau gimana caranya bisnisnya ditambah gitu, atau apalagi bisnis digitalnya, aset digital itu kayak punya website, punya blog, punya aplikasi, apps, atau jadi ya pokoknya kerjasama sama developer bikin apa gitu, proyek game, proyek ya pokoknya proyek sosmed, gimana caranya biar menarik orang itu untuk top up gitu. Nah di situ lebih apa ya, lebih lebih solid, lebih mantep lah dibanding cuma ya emang harus ini ya, harus membuka pikiran gitu. Jangan terjebak sama istilahnya hal-hal yang ya udah rungkat kemarin, kayak misalnya trading, bisnis-bisnis apa sih yang tipu-tipu itu, janji-janji, ya pokoknya ya model kayak VTube, klik dapat duit kayak gitu yang receh-receh. Nah sekarang mulai mengejar bisnis duit gede, itu apa, mengejar duit gede ya dengan bisnis. Mulainya dari bisnis, setelah itu mulai mengarah ke passive income. Istilahnya kalau mau pensiun dari bisnis ya agak mengendorkan gitu. Biasa bisnis emang lelah sih, harus ya pertama harus ya, jualan, harus ya, mengatasi apa sih, pelanggan kadang penolakan apa gitu. Cuma kalau ada waktunya untuk agak relax ya, kalau misalnya udah stabil harian, makannya udah cukup buat beli makan, buat beli ya pokoknya beli kuota, beli wifi, ya udah langsung mengarah ke passive income. Ya di sini Sirtima nanti akan membuat produk seputar passive income ya guys. Cuma ya doain aja agar yang
produk-produk yang sekarang nih cepet-cepet kelar dulu gitu. Ada produk dari WordPress, ada produk dari game Clash of Clans, ada produk dari ojol, dan produk dari ya pokoknya itu PR produk Sirtiman yang harus dituntasin. Setelah itu semua mungkin nanti akan mengarah ke produk passive income. Ya mungkin di 2025 Sirtiman akan banyak bahas tentang passive income gitu. Kenapa? Ya karena Sirtiman 12 tahun yang lalu udah membuat proyek passive income gitu loh. Nah sekarang ini ya karena di Indonesia ini dilihat ya kasihan gitu, butuh orang-orangnya pada terjebak mindset kayak trading, kayak bisnis klik dapat duit kayak gitu-gitu, atau bisnis apa multi level marketing yang ya nggak tahu lah gitu suksesnya kapan. Makanya agar berani membuka pikiran sedikit, tonton video di sini pelan-pelan menuju ke bisnis yang solid dan passive income. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.